Akhirnya, negara Australia, Kanada, dan khususnya Inggris, sang arsitek awal petaka mengakui negara Palestina. Namun janganlah kita tergopoh-gopoh menerimanya sebagai kemenangan. Palestina yang mereka akui adalah Palestina versi penjajah, secarik tanah yang compang-camping, sisa-sisa dari tubuh umat Islam yang telah dicabik-cabik. Sebuah Palestina mini yang terkurung, terfragmentasi, dan kehilangan kedaulatannya. Ini adalah Palestina Museum, sebuah etalase yang dibangun agar dunia bisa berkata, "Lihatlah, masalah Palestina sudah selesai, mereka sudah punya negara." Jangan sekali-kali terkecoh, pengakuan ini sama sekali bukan pengembalian hak, melainkan sebuah penghinaan, terselubung dan pemutihan atas kejahatan Zionisme. Skema ini ibarat memberikan label negara pada sebuah penjara terbuka. Analoginya bagaikan seorang maling yang setelah merampok seluruh isi rumah, melemparkan kunci gudang kecil yang sudah dijarah sebagai kompensasi, lalu berkata dengan congkak, "Aku ini baik kan? Aku akui gudang ini milikmu, tapi rumah besarnya tetap milikku." Ironi pahitnya, Inggris adalah dalang utama dari seluruh drama penjajahan ini. Melalui deklarasi Balfour 1917, mereka menanamkan bom waktu di jantung dunia Islam, memberikan janji tanah yang bukan hak mereka kepada kaum Zionis. Mereka membuka keran migrasi massal Yahudi ke Palestina, dan dengan kekuatan militernya melindungi para milisi Zionis hingga akhirnya lahirlah entitas penjajah bernama Israel pada tahun 1948. Maka ketika hari ini Inggris dengan sok suci mengumandangkan "Kami akui Palestina", yakinlah bahwa itu bukanlah hadiah, melainkan racun yang dibalut madu. Ini adalah langkah politik untuk mengukuhkan hasil rampasan mereka, melegitimasi pendudukan, dan memecah belah konsistensi perjuangan umat. Pengakuan semu ini jelas tidak menyelesaikan masalah, justru memperburuknya. Ini adalah bagian dari skema divide and impera, pecah belah dan kuasai, agar umat Islam sibuk berdebat tentang tapal batas, kedaulatan semu, dan diplomasi tanpa ujung, sementara penjajah Zionis bisa terus menduduki, mengembangkan permukiman, dan tertawa lebar melihat musuhnya terpecah-pecah. Pertanyaannya kini, apakah kita akan terus larut dalam jebakan pengakuan palsu dari para penjajah lama? Ataukah kita akan bangkit dan kembali pada jalan keselamatan yang hakiki, yaitu menyatukan kaum muslim di bawah naungan Khilafah Alamin Haji Nubuwah? Hanya dengan kepemimpinan global yang menyatukan potensi kaum muslimlah kekuatan sejati dapat digerakkan untuk membebaskan Palestina secara tuntas, bukan sekedar mengakui sisa-sisanya. Oleh karena itu, solusi sejati untuk Palestina tidak akan pernah datang dari belas kasihan Inggris atau Barat yang hipokrit. Solusi itu hanya akan lahir dari kekuatan persatuan umat Islam. Khilafahlah yang akan menggerakkan seluruh potensi militer, ekonomi, dan politik kaum muslimin untuk mengusir Zionis dari tanah yang disucikan itu. Kita tidak butuh pengakuan mereka, yang kita butuhkan adalah persatuan dan tekad untuk merebut kembali apa yang menjadi hak milik kita.